Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yasir Muin. Saya adalah dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Semoga masih tetap semangat ya mengikuti perkuliahan hari ini. Di pertemuan kali ini, di sesi ke-6, kita akan memulai membahas materi yang sangat penting di DART, yaitu Object Oriented Programming atau biasanya yang disingkat dengan OOP. Nah, OOP ini apa sebenarnya? OOP ini adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep dan objek. Ya. Jadi dengan menggunakan OOP, sebenarnya kita bisa membuat program yang lebih terstruktur dan modular. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan coba membahas materi tentang OOP, yaitu ada kelas, objek, properti, metode, konstruktor. Nah, kelas itu secara pengertiannya apa sebenarnya? Nah, kelas itu kalau kita cari di referensi, sebenarnya banyak ya pengertian terkait dengan kelas untuk OOP ini, tapi secara umum kelas adalah blueprint atau cetakan yang nanti akan kita gunakan ya untuk membuat sebuah objek tertentu. Nah, kemudian properti atau metode ini adalah behavior atau sifat. Kalau biasanya dalam Dart itu biasanya kita kenal dengan function, gitu ya, function atau variabel. Kemudian ada constructor. Nah, constructor ini adalah cara khusus yang bisa kita gunakan untuk membuat atau menginisiasi sebuah objek. Ya. Jadi konsep ini sangat penting dipelajari karena di framework Flutter yang akan kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi itu sepenuhnya berbasis OOP. Jadi dasar dari konsep OOP ini harus diperdalam. Oke, jadi eh, kita langsung saja masuk di prakteknya. Saya buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, sekarang saya akan buat satu buah folder namanya class.dart. Nah, untuk penulisan kelas di Dart, kita cukup panggil kelas, kemudian kita kasih nama kelasnya. Misalnya di sini saya akan kasih nama kelasnya person. Kemudian di sini di dalam kelas kita bisa membuat menulis properti dan metode. Biasanya properti yang akan saya tulis adalah string, nama, ya, kemudian usia. Ini saya ganti pakai bahasa Indonesia, nama, kemudian ada usia, kemudian ada Yante, ada berat badan misalnya. Di sini saya kasih 69, ya. Kemudian dari prodi informatika. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan properti, ya. Nah, kemudian kita akan coba buat void main, ya. Siapa dulu? Nah, di sini di bagian void main ini, karena fungsi void main ini adalah fungsi utama yang nanti akan menjalankan semua kode program di dalam void main, maka kita akan memanggil si kelas yang ada di luar void main ini. Nah, caranya kita panggil person, ya, kemudian kita kasih variabel person, kemudian kita akan panggil person. Kita akan buat objek ya dari si kelasnya. Nah, di sini ketika objek person ini sudah dibuat dari kelas person, maka kita tinggal menampilkan data. Misalnya print, di sini saya akan panggil nama saya itu adalah, saya panggil person name. Nah, panggil nama kelasnya kan sudah di apa namanya, sudah dibuat objek.
ya. Sehingga kita panggil objek person ini, kemudian panggil properti yang ada di dalam kelas. Oke, kemudian, nah ini kalau saya jalankan, di sini saya akan dapat nama, ya. Nama saya Yasir Moin. Di mana Yasir Moin ini itu disimpan di dalam properti name pada sebuah kelas person. Nah, kemudian ini tinggal saya copy lagi, saya akan panggil ada usia, kemudian ada berat badan, ada apa? Sorry, ada berat, sorry di sini ya. Ada berat badan, kemudian juga ada prodi. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya panggil lagi, dart, kemudian saya panggil kelas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada nama, ada usia misalnya. Ada usia, kemudian ada berat badan, kemudian ada prodi. Ini saya hapus, sorry. Oke, saya tampilkan lagi. Ada nama, usia, berat badan, dan prodi. Oke, itu adalah cara membuat properti di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas juga kita bisa menulis metode. Misalnya metode dari si personnya ini akanlah saya buat void. Metodenya bisa belajar. Misalnya saya kasih info dari di sini. Kemudian di sini saya akan panggil print. Oke, hai, saya adalah seorang programmer dan saya sedang belajar Dart. Nah, di sini kita tinggal panggil nama saya, kita interpolation, kemudian panggil nama. Nama. Nah, kemudian saya print lagi, misalnya saat ini saya berusia, interpolation, usia tahun. Nah, kemudian misalnya dengan berat badan kilogram, seperti ini ya. Kemudian saya print lagi, di sini misalnya saya sedang belajar di prodi ini ya. Oke, jadi untuk memanggil metode ya di dalam kelas person ini itu kita cukup panggil seperti ini. Jadi kita panggil person, kemudian kita panggil metodenya info seperti ini ya. Karena si person ini tidak memiliki parameter yang harus diisi, maka kita cukup panggil begini ya caranya, person info. Nah, ini kalau misalnya saya tampilkan lagi, nah saya akan dapat metode di sini. Hai, nama saya Yasir Muin, adalah seorang programmer dan saya sedang belajar Dart. Saat ini saya berusia 20 tahun dengan berat badan 69 kilogram. Oke, begitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas lagi terkait dengan konstruktor. Jadi, untuk menulis konstruktor di Dart, sebenarnya ada cara ini ya. Ada seperti ini, kita panggil person. Jadi, person ini bukan kelas ya, tapi ini adalah eh, konstruktor. Nah, di sini kita bisa kasih nama. Ini kita panggil this, panggil properti dari nama. Ya. Kemudian prodi, jadi setiap kali saya panggil, setiap kali saya buat objek dari si person ini, maka ini di sini ada tanda merah ya. Artinya ada parameter yang harus diisi.
Di sini kalau saya tik person, maka di sini diminta untuk pengisi parameter. Yang pertama ada nama. Di sini saya kasih Yasir Moin, kemudian usianya tipe datanya integer, berat badannya 69, dan prodinya misalnya dari informatika. Nah, kemudian di sini kita bisa hapus. Kita bisa hapus untuk default value-nya di sini. Oke. Nah, tapi di sini ada tanda exception-nya tidak sesuai ya. Kita kasih tanda koma, sorry, tanda koma, titik koma, sini juga, dan sini. Oke, sekarang kalau saya jalankan, hasilnya tetap sama ya. Sebentar, sini. Oh, sorry. Ini kenapa belum tampil? Karena si persennya ini harus kita print di person. Oke. Oh, name-nya nama, kemudian di sini kita kasih ada usia tadi, kemudian ada juga berat badan, dan ada juga prodi ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan. Nah, tampil ya. Nah, untuk selanjutnya, ini mungkin nanti akan ada sesi latihan dan tugasnya. Yang pertama mungkin saya akan coba memberi latihan kepada kalian. Sekarang saya minta kalian coba membuat sebuah kelas dengan nama kart ya, atau kelas mobil. Kemudian buat eh, jenis mobil ya. Buat objek dari si kelas mobil, kemudian tampilkan beberapa jenis mobil. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, nanti saya minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas ya, implementasi semua properti ya, kemudian konstruktor, kemudian juga metode ya. Jadi gunakan semua properti, konstruktor, dan metode untuk membuat sebuah project mini. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.